Kayak menghadapi apapun tuh dengan air mata menurut gue rada capek gitu, gue nggak suka. Too hard for yourself. Kayak nggak pernah puas aja sama apa yang kita capai, apa yang kita udah kerjain. Jujur tapi iya kayaknya. Tapi sebelumnya apa itu self love? Emang ya nggak tahu, mencintai diri sendiri ya. Tapi kayak itu menerima nggak sih? Klise banget kalau cuma sekedar mencintai diri sendiri ya. Coba masing-masing tatap ke kamera, anggap kamera itu adalah diri kalian. Belum ya? Gue nggak bisa lagi kayak gitu-gitu. Gue juga nggak bisa. Kak boleh nggak sih nggak usah aneh-aneh? Enggak, sumpah gue kira asisten gue satu lagi ngapain kok tiba-tiba kesini. Sumpah rambut gue belum kering. Sama gue juga lagi gini. Lo tapi udah kering, genjeng gue kayak masih nyemuk. Apa? Gimana lo? Jidat gue kejedot pintu aja. Kok bisa sih? Gue rebutan keluar pintu sama anjing gue. Terus pintunya didorong. Kemana jidat gue? Sumpah gue lagi bengong, enak banget jadi gak. Oke. Negatif ya hilang. Sar, Ran. Gue mau nanya kapan terakhir kalian nangis? Gue kalau nggak salah seminggu yang lalu. Karena Kerjaan. Kayak capek aja gue, kayak drain gue harus kerja kayak gini ya, gue capek, bisa kagak kerja. Tapi kalau nggak kerja miskin. Have no choice. Gue kapan ya? Mungkin sama kayak Sarah lah, semingguan yang lalu lebih. Gara-gara Kerjaan juga lah. Apalagi yang bisa membuat gue nangis kalau bukan karena Iya duit. sih. lo gue jujur udah lupa banget kapan terakhir gue nangis. Serius? Karena gue Mati rasa lu. kayaknya jangan mati bilang. rasa sih lo. kayaknya gue mati rasa Iya. sih. Kayaknya gue mati rasa. Itu lebih tepat ya. Iya. Mm-mm. Fix kalau lo iya, gue yakin banget itu. Mm-mm. Tapi Tapi kayak kapan? Ingat nggak? 6 hmm, bulan selama itu. oh mungkin tahun lalu. Ih lama banget. Tahun lalu. Yang gue bener-bener nangis ya. Serius? Enggak sih. Kayak gue tau lo banyak masalah juga, jadi menurut gue lo mati rasa. Kayak lo udah gak bisa nangis, ngerti gak? Iya lah. Ngerti gak sih? Kayak lo tuh sebenarnya lo capek, lo stres, tapi air mata gue udah gak bisa netes. Kayak ya udah gue hadapi aja. Walaupun Aku hadapi sambil- dengan senyuman. Iya, sambil ya Allah ya Allah gitu. Tapi aku hadapi aja. Jadi aku bukan tipikal yang nangisan sih. Kayak menghadapi apapun tuh dengan air mata menurut gue rada capek gitu. Gue nggak suka. Tapi gue ngerasa ya kita tuh banyak masalah, banyak pressure, banyak sedih. Mungkin karena kita tuh terlalu fokus sama kita sendiri gitu, ngerti gak sih? Enggak, maksudnya kayak fokusnya tuh kayak ngebandingin kita sama dunia Orang luar. lain. Oh, Benar. Iya gak sih? Iya sih, make sense sih. Tapi menurut lo kayak gitu tuh termasuk kita jadi nggak self love nggak sih? Iya lagi. Iya lagi. Kayak terlalu too hard for yourself. Kayak nggak pernah puas aja sama apa yang kita capai, apa yang kita udah kerjain. Jujur tapi iya kayaknya. Tapi sebelumnya apa itu self love? Emang ya? nggak tahu, mencintai diri sendiri ya. Tapi kayak itu menerima nggak sih? Klise banget kalau cuma sekedar mencintai diri sendiri ya. Gue tidak tahu gimana cara ngejelasinnya yang tepat untuk self love. Ya mungkin lo lebih ngerti. Sama gue juga nggak ngerti lagi self love tuh apa. Self love tuh mungkin Put ourselves kayak first dan others gitu gak sih? Itu kan kalau kayak gitu lebih ke selfish nggak sih sebenarnya? Nah pertanyaannya, kalau kita self love tuh kita selfish gak? Yes. Coba. Iya bener juga sih. Iya gak sih? Kayak kadang-kadang tuh kalau kita terlalu mencintai diri sendiri, pasti orang tuh nganggapnya kayak egois gak sih? Iya Iya juga lagi. sih. iya. Kadang-kadang butuh selfish juga Bener. buat mencintai diri Betul. sendiri. Iya, karena kalau misalnya Kita lo gak bisa please kayak everybody juga Iya, terus-terusan. put others first juga, lo yang bisa sakit. Terus kalau pas lo sakit siapa yang mau ngobatin? Iya nggak? Paling nyokap lo. Iya bener lagi. Iya siapa lagi?
Terus kita bahas self love kali ya. Boleh deh kita bahas apa? Lately mungkin di luar sana artis-artis luar negeri udah pada mulai yang kayak yang tadinya gue botox kayak Ariana Grande gitu kan filler, tapi dia bener-bener stop doing that karena dia ngerasa mau aging gracefully gitu aja, kayak menerima aging lebih legowo gitu loh dia. Ngerti. Menurut lo itu gimana? Gue nggak tahu kenapa, cuman menurut gue pernah ada di tahap self love, menerima apa ya, sesuatu yang seharusnya gue ceritain aja ya kayaknya. Waktu gue kan ya lo tau ya, gue tuh nggak pernah jerawatan, terus gue sempet treatment di salah satu klinik, terus lo tau muka gue seancur apa, sebanyak apa, gue nih nggak pernah ngaca, terus habis itu gue harus pakai concealer banyak, itu nggak pernah sama sekali, sampai muka gue di titik itu hancur banget. Di titik itu gue ngerasa kayak ya udah, gue menerima diri gue yang kayak gini karena menurut gue kayak there is no way out gitu loh. Udah kayak ya udah gue harus nerima, tapi gue pikir-pikir lagi ada benernya kayak gitu. Tapi sometimes kalau lo terlalu self love dan self love dan terlalu menerima apapun yang terjadi sama hidup lo, itu jadinya lo kayak menyerah aja, lo kayak give up sama hidup lo gitu. Sedangkan kalau misalkan ada hal-hal yang bisa lo lakukan untuk fix your problem, ya kenapa lo nggak cari solusinya selama lo misalnya punya duit atau lo punya, ya lo pakai skincare. Itu menurut gue lebih ke self love gitu, karena kalau misalnya lo upgrade diri lo jauh lebih bagus, jauh lebih cantik, jauh lebih sehat, jauh lebih ya apa ya, the best version of yourself, itu menurut gue Lebih self love. iya gitu. Iya bener-bener. Jadi gue agak apa ya, bukannya gue nggak setuju, tapi setelah gue jalanin dua-duanya kayaknya gue lebih merasa di gue lebih cocok self love yang part upgrade diri, bukan yang bener-bener kayak accept everything gitu, enggak. Tapi ada part-part yang emang lo harus accept karena mungkin tidak bisa dirubah. Contoh, tinggi badan gue nih 160, gue nggak bisa tinggi lagi, jadi gue ya udah, gue self love, gue menerima. Dulu gue pengen banget tuh tinggi, tapi ya udah gitu. Kalau lo? Kayak apa ya, yang kemarin tuh sempat gue lihat beberapa di Instagram mungkin ya, ini mungkin banyak yang akan nggak suka sama omongan gue, cuma sering banget gue lihat orang yang menurut gue itu dia obesitas, bukan tebel ya, obesitas, tapi dia bilang self love, self love, self love. Menurut gue itu salah. Kalau lo self love itu nggak kayak gitu caranya. Balik lagi apa yang Sarah bilang kan, kalau lo obesitas itu ngaruhnya ke kesehatan lo, pola tidur lo, terus nanti pas sudah tua belum lagi pengapuran segala macem, dengkul lo bermasalah karena lo terlalu berat. Maksudnya self love itu bukan yang instan sekarang lo mencintai diri lo, tapi kayak proses lo untuk memperbaiki diri lo terus menerus supaya nanti di masa yang akan datang lo tuh nggak menyesal sama apa yang lo putuskan sekarang gitu loh. Ya, menurut gue self love tuh kayak gitu. Jujur sama statement Hana barusan gue kayak brutally agree gitu. Iya. Karena banyak banget. Ini emang pro kontra banget sih kita ngomong kayak gini sebenarnya. Cuman di part ini gue agree sama Hana. Karena itu juga untuk kesehatan gitu loh, bukan gara-gara ya nggak self love aja gitu. Karena kadang kita insecure tuh nggak bagus, tapi sometimes kita butuh insecure karena ya berarti kita sadar kalau ada yang kurang dari diri kita gitu. Kalau menurut lo, Ran? Gue baru sadar lo pakai ginian, biasanya nggak pakai. Lanjut. Self love tuh menurut gue kita menjadi versi terbaik dari diri kita, terus menjaga kayak peace kita, happiness kita. Jadi selama lo berpikir bahwa itu yang terbaik buat lo sehat, terus lo bisa confident, terus lo happy, lo damai, ya mungkin itu self love menurut dan versi lo gitu. Ngerti nggak maksud gue? Tapi jangan terlalu dibodohi dengan kata self love sampai lo kayak terlalu ignorance jatuhnya. Ngerti. Dari skala 1 sampai 5, Seberapa self love lo? And beyond. Iya. Self love gue berapa ya? Mungkin 4 Hancur. karena gue udah sangat nyaman dengan diri gue. Gue tahu perkembangan yang gue lakukan sekarang itu yang terbaik buat gue. Tapi gue yakin gue masih bisa tembus lebih baik daripada gue yang sekarang. Nah itu kayak satunya tuh ada di situ. Kayak apa ya? Takutnya kalau gue bener-bener full, gue self love banget, gue jadi nggak berkembang gitu. Kayak gue terlalu nyaman dengan kondisi gue yang sekarang. Ya nggak kemana-mana. Satunya cuma buat perkembangan. Sarah infinite. Di lagi di tahap itu gue, karena
gue ngerasa ya mungkin lo bisa lihat gue dalam waktu hampir 2 tahun ini hidup gue kayak cukup stabil banget dibanding tahun-tahun sebelumnya yang gue harus struggle setengah mati. Cuman bener sih kata Hana, setelah dia ngomong kayak gue ada kurangnya sih satu, mungkin ada yang kayak belum terpenuhi lah kasarannya. Kalau misalnya gue terlalu ngikutin apa yang nge-push limit gue yang seharusnya gue ngerasa tuh gue bisa lebih dari ini, tapi mungkin ada beberapa part yang kayak mungkin gue nggak bisa terlalu capek secapek itu untuk ini. Cuman akhirnya gue mencoba kayak sedikit keluar dari zona nyaman gue lagi untuk mulai mencoba hal-hal baru lagi sih kayak gitu. Kalau aku untuk sekarang kayak 3 sih. Jauh banget. Soalnya Kenapa? iya, soalnya kayak gue merasa gue belum self love itu sama diri gue sendiri. Gue masih kadar gue put others lebih dari gue itu masih lebih banyak dari gue put myself, lebih dari orang-orang lain, kayak misalnya orang yang gue sayang, keluarga gue gitu, ngerti nggak? Karena itu masih yang gue kejar sekarang. Jadi gue masih dalam tahap gue belakangan deh gitu kalau gue sekarang ya tahapnya. Cuman ya gue tetap, kenapa 3 juga, karena gue tetap kalau misalnya gue tuh orangnya self love gue kayaknya bisa dibilang boundaries. Itu cara gue untuk nanamin self love itu dalam diri gue, karena gue tuh bener-bener masang pagar sama sesuatu yang mengganggu gue, kenyamanan gue, terus kedamaian gue. Dan yang paling besar tuh di tempat kerja, which is lokasi syuting. Gue tuh bisa banget langsung nge-cut off orang yang menurut gue gila, energi gue tuh ditarik gitu sama orang ini gitu. Gue bisa ketemu dia kayak kasih tatapan please don't talk to me gitu. Gue bisa karena Karena you protect yourself kan, gue butuh nih hari ini untuk adegan nangis, adegan marah, adegan lari. Jadi kayak gue nggak bisa, nah kayak gitu-gitu sih mungkin self love ya. Tapi untuk lebih ke diri gue sendiri tuh banyak banget yang gue belum nge-gym. Karena gue pengen banget healthy. Bukan panutan gue Jennifer Bakdim ya, gue pengen kayak dia. Nah itu masih jauh banget dari situ. Terus hidup sehat, terus gue harus sering treatment wajah gue, karena gue nggak, menurut gue sekarang kulit gue tuh nggak lagi di titik terbaiknya gitu, maksudnya. Aku boundaries. Gue merasa gue sangat ekstrovert banget, tapi sekarang gue tuh udah bisa nolak untuk diajak keluar kalau misalnya gue lagi butuh sendiri, kayak gue butuh me time, nggak mau keluar gitu. Kalau dulu gue hajar dan gue selalu iyain temen gue semuanya, gue bener-bener one call away untuk semua orang deh kayaknya. Tapi sekarang gue tuh kayak milih-milih gitu, yaudah gue keluar. Tapi kalau misalnya gue lagi capek ya gue lebih memilih untuk gue di rumah, gue save energi gue tidur. Misalnya besok pagi gue harus ke kantor, gue udah lebih tahu priority gitu. Dulu gue bisa mengkorbankan jam tidur gue, sekarang enggak, gue udah lebih sayang jam tidur gue daripada gue harus go out yang nggak terlalu penting. Kecuali misalnya gue party ya, tapi partinya itu misalkan gue ketemu beberapa orang yang menurut gue ya udah ini untuk relasi segala macam, dan emang we want to talk about business, even though waktu ada di tempat itu juga kita nggak ngomongin bisnis. Sebenarnya kayak itu cuman bridging. Iya, bridging aja ya, itu menurut gue kayak that's fine gitu. Tapi kalau misalnya bener-bener kayak nggak ada faedahnya, unfaedahable, terus orang-orangnya juga gue nggak terlalu deket dan kayak ya udah sekedar temen gitu ya, sesekali oke lah, tapi kayak not every day. Bagus sih menurut gue Sarah kayak gitu, karena dulu lu tuh kayak robot berjalan Sarah, makanya cepet sakit. Karena itu udah upgrade banget di hidupnya. Parah. Di sisi itu sih, di sisi dia tahu prioritas dia yang mana. Gue gitu-gitu aja lagi dulu. Iya nggak sih? Iya sih, lo tuh kan emang nggak mau keluar kalau misalnya orangnya deket-deket banget. Ini sama kayak Ranti, lo Ranti malah bisa dia hamil berapa jam dia di cancel aja kalau dia ngerasa hatinya nggak. Tapi itu kayaknya bukan self love sih, itu lebih ke gue Taurus banget gitu loh. Iya, itu dia banget, cuman gue kayak udah tahu dari awal gue nggak mau, tapi gue kayak udah iya. Iya. Kan gue ngajak, makanya gue selalu sekarang kayak gini. Lo iya atau enggak, jangan iya enggak, ngerti ya? Dan dia titik kayak udah match Gue sama ada gue. kemajuan kan sekarang, Ada. kita bisa Ada. makan Enggak, bareng. gue nggak bisa gitu. Tapi kalau iya oke gitu, ya udah gue lunch gitu. Gue apa ya, mungkin karena dari dulu gue tuh anaknya super duper introvert, jadi boundaries gue udah ke-build dengan sangat baik dari Sangat dulu. amat tinggi boundaries lo. Sangat tinggi Bagus. boundaries Itu gue sangat buat bagus. siapapun gitu. Even buat keluarga gue, even buat pacar gue. Di saat gue emang pengen sendiri, mereka pun udah akan ngerti gitu. Karena kayak oh ya dia lagi butuh waktu sendiri gitu. Sama teman-teman gue di lokasi syuting pun, gue kalau Ranti dia karena dia bener-bener sibuk, dia stripping, dia bisa ngasih that deadly look yang kayak please don't talk to me. I need to save up my energy. Kalau gue enggak, gue di sini karena gue lagi sekarang merintis karir lagi di Film, series. ya film series gitu-gitu.
gue bener-bener butuh link up ke banyak banget orang, gue butuh kenal semua orang, gue butuh temenan. Jadi the only way gue bisa escape dari lingkungan gue, dari lokasi syuting gue adalah headset dan selimut gue. Jadi di saat gue masuk base camp, gue pasang headset, gue naikin selimut gue ke atas, dah tuh. Di situ boundaries gue. Iya. Kepompong mode. Kepompong mode. Iya, itu doang. Pada saat ini berapa kalian merasa udah berdamai Gue belum berdamai-damai banget sih, cuman ya gue berusaha kayak sampai sekarang ya aku sih masih berusaha sampai hari ini ya. Gue tahu 25 Quarter life crisis. quarter life crisis tuh sangat membantu gue ngeh buat kayak tujuan hidup gue apa yang gue mau. Itu kayak gue ngehnya di situ sih, umur 25 tahun. Aku mungkin tahun ini sih. Ini tahun berapa ya? 24. Karena gue udah mulai bisa menerima berbagai aspek yang harus gue telan gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak gue udah mulai menerima, oh ini gue dilahirkan untuk ini, takdir gue udah gue jalanin ini gitu. Itu tahun ini sih. Tahun ciong. Gak begitu Han. Iya betul. Ya, jadi buat yang percaya aja ya. Ada namanya Shio, itu kepercayaan Chinese. Jadi gue sama Gue suka Sarah, Shio itu tikus. Sebelumnya gue potong ya, kita pernah ngobrolin ini sampai jam 2 pagi. jam 2 pagi. Iya bener. Oh my god, ngomongin quarter life crisis karena mereka berdua udah lewatin, gue lagi OTW. Terus pas pulang gue gak bisa tidur dan dia gak bisa Nggak tidur. bisa tidur. Oh gue gak bisa tidur apa, gue gak bisa tidur. Gue juga gak bisa tidur, gue Overthinking kepikiran. anjir langsung. Gue tidur dengan tenangnya. Iya, jadi gitu guys. Jadi kayak gue sama Sarah, kita kan sionya tikus. Jadi setiap 12 tahun sekali kita akan ketemu lagi tahun tikus. Nah, di mana menurut kepercayaan setiap kita ketemu tahun tikus itu tahun ciong kita atau tahun bala kita. Tahun yang kita akan banyak banget belajar tentang kehidupan gitu loh. Jadi ya tiap ketemu tahun yang binatangnya kita ya kita harus siap-siap untuk belajar, bersabar. Dan tahun ini adalah tahun nanti. kelinci aku. Gitu. Oke. Seperti menaiki roller coaster ya. apa momen paling struggle yang pernah kalian alami dan kalian tuh salut banget sama diri kalian karena berhasil melakukan masalah? Gak tahu gue. Banyak struggle di gue. Sama, gue sampai udah Gak bisa menjelaskan, jadi kayak telan aja gitu. gue sampai kayak udah yang kayak ya udah setiap Iya. hari gue harus fight aja gitu. Udah gitu. nggak ada yang banget gitu loh, kayak semuanya sama, kayak semuanya banget. Jadi udah di titik yang kayak gue udah tahu gue keluar rumah ya udah gue bawa senapan. Gue harus Iya. perang. Dar Kayak gitu. kita bertiga nih kayak nasibnya sama gitu, kayak Iya. kita ya fighter aja gitu. Iya. Kita We just need to figure it out. sumpah, kita udah kayak robot yang dirakit dengan 4.000 horsepower, Iya. hemat bahan bakar, That's bekerja really 20 jam bener. sehari gitu. Dan loh. itu yang membuat gue bangga sama diri gue sendiri sih, karena gue tahu Iya. nggak semua orang bisa kayak gue. That's Kayak right. kita. Iya bener. Makanya gue kayak mungkin kita ini ya insight Makanya juga iya. nyambung banget karena kita ngerasa mungkin kita cewek-cewek kuat ya. Jadi ya udah gitu. Iya. Oke, kalau ngobrol tuh nyambung, yang mereka rasain gue pernah rasain dan sebaliknya, karena kita Anak-anak sama. cewek nomor 1. Iya, dengan tuntutan hidup dan masa depan. Soal self-reward, apa Nah, bentuk harus Sarah duluan yang ngomong nih. Apa ya? Apa Self-reward. self reward terbesar kamu dalam hidup kamu? Parkir di bawah. Ada yang lebih besar itu nggak? Ya rumah. Oh iya. Gue sih dulu anaknya emang gue akuin dulu gue materialistis mampus. Tapi menurut gue itu salah satu cara gue untuk mencapai kesuksesan gue dengan gue nulis kayak reward gue apa, berarti gimana cara gue achieve goals gue untuk beli ini gitu. Dan gue selalu bikin kayak di awal tahun itu gue selalu rapi kayak apa aja goals gue. Ya even ada yang nggak tercapai gue masukin ke next year-nya gitu. Nggak tahu sih itu di gue work ya, itu dari tahun berapa ya, dari gue kecil sih sebenarnya gue kayak gitu. Dan sejak kerja juga itu selalu gue rapihin gitu, apalagi gue tuh orangnya lumayan cukup suka doa gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi pas umroh atau kadang temen gue umroh, gue tulis aja doa gue titipin. Beneran gue gak tau kenapa ya, tapi itu yang gue percaya, manifesting itu gue cukup percaya. Gue apa ya? Gue juga Self-reward gue. jawabannya sama kayak Hana pasti. Enggak. Mungkin beda. Apa? Self reward gue itu Rumah lagi. enggak. Self reward gue adalah santai. Jadi either pijetan atau nyalon itu dia self banget reward lagi. gue. Itu dia banget coba. Iya. Iya. Kayak gue bisa seminggu kerja gitu kan, hari Minggu libur gue pijet. Hari Minggu libur gue nyalon, kayak apapun yang penting gue
gue nyaman gitu, gue kayak sans relax tuh gue suka gitu, jadi itu aja. Gue bukan tipe yang kayak Sarah, yang kayak emang dia tuh memperhitungkan nanti self rewardnya apa gitu. Terus kayak Sarah kan self rewardnya kayak gede-gede banget gitu loh, ngerti gak? Itu kalau gue bukan self reward, kayak itu harus gue kejar, ngerti gak sih? Iya, lagi bener banget. Beda porsi. Jadi kayak gue kalau self reward tuh gue lebih ke kayak cari waktu buat spend time sama pacar gue, karena gue merasa kayak gue kalau ketemu Ryan tuh gue merasa kayak anjir, gue capek, gue hilang, gue seneng gitu. Terus gue jalan, gue tuh suka banget jalan-jalan sebenarnya, cuman cara gue anaknya stripping parah, sinetron mulu, jadi waktunya kan kayak nggak ada. Tapi setiap gue ada waktu, kayak misalnya libur lebaran, libur tahun baru, gue pasti akan decide untuk pergi kayak jalan-jalan. Menurut gue nggak mau cuman hidup buat survive gitu loh, ngerti nggak? Gue pengen jalan-jalan, kayak gue mendingan abis duit gue buat jalan-jalan daripada gue beli barang-barang kayak tas branded atau apa-apa tuh. Gue lebih ke mending gue jalan-jalan. Kayak kemarin dia libur 2 hari, dia cabut ke Bali 2 hari. Bener. Tapi lu kan juga gitu. Sama. Nah, itu kita reward kita tuh kayak gitu-gitu. Iya. Tapi nanti menyusul kayak Sarah ya. Amin ya Allah, semoga bisa. Satu hal apa yang itu sangat kalian syukuri di kalian, dan kalian juga mau ngomong apa ke diri kalian untuk nanti. Satu hal yang paling gue syukurin. Satu hal yang paling gue syukurin adalah gue dikelilingin sama orang-orang yang baik. Yang baik, yang suportif dan mengerti gue. Itu bener-bener the only thing yang gue bersyukur banget. Gue sama kayak Hana, tapi tambahannya adalah gue bersyukur sampai detik ini gue masih kuat untuk menjalani hidup gue yang super roller coaster ini. Jadi kayak gue berterima kasih sama diri gue karena selalu kuat gitu, walaupun gue dibanting berkali-kali, tapi gue masih bisa berdiri lagi gitu. Lalu? Apa tadi ya pertanyaannya? Pertama, sehat. Karena gue termasuk kayak bener-bener kuda yang dipakai kerja mulu. Tapi gue gak pernah masuk rumah sakit, gue gak pernah masuk ICU, gue gak pernah dirawat inap, gue gak pernah nyentuh rumah sakit di luar syuting. Bener-bener sama sekali. Jadi di luar Di luar scene. Jadi gue bersyukur banget sama hal itu. Terus yang kedua, gue bersyukur banget karena diri gue ini bener-bener holding tight to my faith. Karena menurut gue itu penting banget, yang membuat gue selalu bangkit, selalu jalan lagi, selalu bisa menerima gitu, karena gue percaya Tuhan tuh selalu menggandeng tangan gue gitu. Jadi itu sih yang gue syukurin. Karena gue yakin kalau gue nggak punya faith, mungkin ya gue udah capek banget sama hidup gue dari 8 tahun gitu. Jadi kayak itu yang gue syukurin sih. Awareness gue terhadap gue dicintain dan disayang sama Tuhan tuh membantu gue hidup banget gitu. Coba masing-masing tatap ke kamera, anggap kamera itu ada di kalian. Belum ya? Gue nggak bisa lagi kayak gitu-gitu. Gue juga nggak bisa. Kak, boleh nggak sih nggak usah aneh-aneh? Kalau gue ada lagi pesan buat diri gue. Apa? Yuk bisa yuk. Terima kasih karena selalu memiliki ruang untuk berkembang dan belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kalau gue apa ya? Terima kasih selalu upgrade, ibaratnya gue tuh merasa diri gue tuh kayak handphone, mulai dari iPhone 7, 8, dan upgrade terus gitu. Jadi ya gue bersyukur semoga sampai iPhone berapapun gue upgrade gitu. Even ibarat kata lagi nggak upgrade ya berarti ibarat kata gue cuma punya iPhone 13 nih. Oh ini iPhone 13 nih gue sekarang. Berarti gue belum beli 14. Berarti emang gue nggak upgrade itu 14, tapi gue harus loncat 15, gue harus upgrade gitu sih. Gue mengibaratkan diri gue kayak gitu. Boleh upgrade, gue boleh rest, jadi ya udah gitu. Selama nggak penting dan masih sama aja ya lo harus berhenti gitu, lo harus tahu di mana diri lo harus berhenti gitu. Jangan sampai lo upgrade tapi upgrade-nya fail. That's right. Aku terima kasih Ranti karena kamu sudah selalu bertahan. Thank you so much. Kalian dong komen di bawah, kalian berterima kasihnya apa sama diri kalian. Kayak aku kepo banget, gue pengen tahu juga. Iya, jadi bener. komen ya di bawah gitu. Dan gue pengen tahu kayak kalian tuh bersyukur karena apa. Nah ya. Gue bener-bener pengen baca itu. Udah kali ya. Udah, gue mau nangis dulu ya. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye bye.